kapan kamu menikah? Kok saya gak ngerasa diundang? Otak Lili mendadak buntu. Orang ini siapa sih sebenarnya? Memangnya kalau Lili benar menikah, harus ngundang dia gitu? Yang ada berantakan semua kali. Tapi bukan itu yang jadi masalah. Waktu itu Lili masih semester 5 di Akademi Bahasa Asing. Ia senang banget diterima bekerja oleh seorang ekspatriate warga negara Australia. Siapa yang tak girang bisa langsung mempraktekkan ilmu bahasanya yang sudah dilatih bertahun-tahun sejak SD. Apalagi ia diterima dengan mudah. Bahkan sebelum menerima lembar ijazah yang masih 2 tahun lagi. Cukup menggunakan transkrip nilai serta surat keterangan. Dan tes speaking langsung. Ia dinyatakan diterima kerja. Harusnya Lili mendengarkan ayah saat itu. "Kamu diterima? Begitu aja?" tanya ayah heran. Saat Lili memberitahunya, "Iya, hebat kan anakmu yang cantik jelita dan pinter ini," kata Lili menyombong. "Terus kamu kerjanya apa di situ?" tanya ayah lagi. Masih kelihatan tak percaya. Lili tersenyum lebar. "Jadi sekretaris bos bule." Ayah langsung melipat korannya. "Loh, kata makmu kamu ngelamar jadi humas. Kok malah jadi sekretaris? Tuh kan ketahuan." Ayah udah tahu kan kalau anakmu yang cantik, jelita dan pinter ini lagi ngelamar kerja. Ayah menghela napas. "Iya iyalah dia peduli. Anak perempuannya kan hanya satu. Anak ayah memang cantik jelita. Justru itu yang papa khawatirkan. Kamu itu cantik tapi paling gampang dikadalin." Bibir Lili mendadak maju 3 senti. Manyun. "Ih, ayah. Jahat banget sih sama anak sendiri. Lili itu kan udah lulus. Udah gede. Masak masih dibilang gitu? Memangnya Lili gak bisa bedain apa orang jahat sama orang baik? Emang bener, kan? Coba kamu inget-inget. Dulu di TK siapa yang hampir diculik? Terus waktu kamu sendirian nungguin di Ragunan sampai malam. Gara-gara temenmu bohongin guru dan kamu. Terus waktu..." Petik 2. Wajah Lili memucat. Ayah, pekiknya kesal. Emak yang mendengar suara Lili, tergopoh-gopoh mendatangi mereka berdua. "Ada apa sih? Sampai jejeritan gitu?" "Li..." Ia memandang suami dan putrinya bergantian. "Ayah tuh, Mak." Adu Lili sambil beranjak masuk ke kamarnya. Ngambek. Dengan kesal, emak melemparkan tatapan tajam pada ayah. Harusnya Lili mendengarkan ayah. Karena firasat ayah benar-benar terjadi. Lili tak tahu kalau sejak awal ia memang sudah diincar oleh atasannya. Pria setengah baya yang sudah beristri dan punya 3 anak di Sydney itu memilihnya. Bukan karena kemampuannya, tapi karena tertarik pada kecantikan Lili. Awalnya, ia hanya melemparkan lelucon-lelucon bernada vulgar pada Lili. Lama-kelamaan, Lili mulai risih mendengarnya. Iya sih dalam bahasa asing yang tidak semua dimengerti oleh rekan-rekan kerja di kantor. Tapi kan Lili mengerti banget. Lili berusaha bertahan. Dan untungnya setiap beberapa minggu sekali pria itu harus kembali ke negaranya. Selama bekerja, ia belajar menjawab dan membalas semua lelucon atau pertanyaan bernada vulgar. Juga kata-kata yang kadang melecehkannya itu dengan bahasa sesantun mungkin. Harapan Lili. Si bos berperut buncit dengan bulu dan rambut di sekujur tubuhnya kecuali bagian kepala itu lama-lama mengerti. Apalagi ia harus bertahan setidaknya 1 atau 2 tahun. Jika ingin menorehkan rekomendasi pekerja yang setia dalam kurikulum vitae-nya. Ditambah saat itu ia juga belum diwisuda.
Banyak perusahaan tak mau menerima karyawan yang doyan berganti-ganti perusahaan dan tak punya kepastian dalam bentuk ijazah. Karena itu ia harus mengedepankan kesetiaan. Kesetiaan selalu nomor satu dibandingkan kemampuan kerja. Namun, tepat ketika memutuskan untuk mencoba bertahan setahun lagi, terjadi peristiwa paling horor dalam hidupnya. "Sleep with me, Lee," tanya atasannya itu santai ketika mereka lembur bersama mengerjakan sebuah proyek tender. Tangan si bos bule itu hinggap seenaknya di tangan Lily yang sedang memperlihatkan draft quotation yang baru dicetak di sampingnya. Jantung Lily melompat jatuh ke lantai. Sorry, Pak, I'll be marrying my fiancé next month, dusta Lily sekenanya. Tiba-tiba saja jawaban itu muncul dalam otaknya. Kening si bos bule itu berkerut. "Really? Do you have a fiancé already?" Lily berusaha tersenyum. Meski kakinya gemetar dan kuduknya mulai meremang. Ia menegakkan punggungnya. "Ini udah malam loh. Lee, gak ada siapa-siapa di kantor selain kalian berdua. Ada satpam di depan doang. Kalau kamu salah jawab, terus dia perkosa kamu, siapa yang akan nolongin?" bisik tagar sisi baik Lily dalam benaknya. "Yes, sir. This is how Indonesian people marrying their daughter. We'll always obey our parents' order, including marital status," jelas Lily susah payah. "Oke, bodoh amat soal perkenalan budaya yang aneh ini. Bodoh amat jika seluruh warga Sydney menganggap anak-anak gadis Indonesia bodoh dalam soal pernikahan. Dia harus melindungi dirinya sendiri, meski mengorbankan tanggung jawab duta budaya." Senyum si bos bule malah melebar. "So, that's great. How about doing some sex teaching class with me before your first night? It's free." "Gundulmu, setan, dasar otak ngeres." Lily benar-benar ingin melemparkan tumpukan kertas nyaris satu rim di meja itu ke atas kepala si bos bule tua ini. Apa dia gak ngukur dirinya ya? Ngerasa tampan sejagat hanya karena dia bule? Tapi Lily memilih membalas dengan senyuman tak kalah manis. "No, ikon do tat, Pak. Every girl like me will did if we do that. Our religion, our culture don't allow us to do that. The virginity only giving to our husband. If he don't get it then the deed will be ours and." Petik 2. "And who?" Lily tersenyum semakin manis. "The man who takes the virginity without any marital paper." Wajah si bule memucat, makin putih. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia kembali menekuri kertas-kertas di hadapannya. 2 hari kemudian, Lily resmi resign dari kantornya. Untungnya ayah dan emak tak mempertanyakan sebabnya sama sekali. Malah sepertinya mereka tampak begitu lega ketika Lily memberitahu keputusannya yang mendadak. Lalu ayah memberitahu soal lowongan kerja yang ia baca di LinkedIn dari salah satu temannya. Ayah memang sangat aktif menjaga hubungan baik dengan mantan teman-teman kerjanya saat di Pertamina dulu. Mereka bertemu di media sosial dan sesekali reunian. Lily bersyukur soal itu, buktinya hanya dalam 2 minggu. Ia sudah berada di tahap akhir proses interview. Perusahaan yang melebihi perusahaan tempatnya bekerja dulu. Sama-sama perusahaan konstruksi. Tapi yang satu ini adalah salah satu grup perusahaan terbesar di Indonesia. Tapi, demi melindungi keselamatan serta menghindari kejadian yang sama, Lily dengan sengaja menulis status menikah dalam data pribadi saat melamar kerja. Di negeri ini,
Umur 23 tahun itu, bahkan banyak yang sudah punya anak. Lily berniat membuka status diri yang sebenarnya. Nanti ketika ia merasa bos barunya adalah jenis pria baik-baik. Apalagi ia memang berniat menikah setidaknya ketika usianya sudah 25 tahun. Jadi selama ia menilai para pria bujang di kantor barunya, ia tetap akan mempertahankan status itu. Bagi Lily, tampan saja tidaklah cukup sebagai bukti. Ia harus benar-benar mengenalnya lahir batin. Perusahaan yang baru ini juga punya karyawan pria lebih banyak dibandingkan perempuan. Pertimbangan yang membuatnya menuliskan status itu. Lily ingin bekerja tanpa terganggu dengan perhatian pria yang kadang terlalu berlebihan. Lily akui itu memang tidak benar. Itu karena Lily benar-benar ingin bekerja dengan baik di sini. Menghindari hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi Lily bekerja, jawab Lily dengan mantap. Lily merasa sangat profesional. Ada kedut di sudut bibir terlihat sepintas di wajah si calon bos lagi. Tapi sorot matanya terlihat puas. Lalu alamat rumah ini? Apakah ini benar alamat rumahmu? Setahu saya, kau tinggal di daerah Bogor. Rumah biasa, bukan di apartemen seperti ini, tanyanya lagi. Kali ini ia berdiri dengan kedua tangannya saling berkait di depan dadanya. Bener-bener ya nih bos. Lily tak mau integrasinya sebagai calon karyawan sudah diragukan hanya karena beberapa data pribadi yang sengaja ia ganti. Itu alamat kakak Lily. Supaya lebih dekat. Tiba-tiba Lily terdiam. Ini bos tahu dari mana rumah ayah dan emak ada di Bogor? Kan sudah saya bilang, saya sudah kenal kamu, jawab si calon bos itu santai seakan bisa membaca pikiran Lily. Tapi, ya saya memang sudah lupa tepatnya di mana. Hanya tahu itu di Bogor, lanjutnya sambil mengangkat bahu. Kaki Lily mendadak terasa lemas. Untung ia masih bisa berdiri tegak. Ini cowok siapa sih sebenarnya? Lily saja tak bisa mengingat namanya. Ia mengedarkan mata melihat meja kerja si calon bos, yang dari tadi tak berani dipandangnya lama-lama. Di situ ada papan nama si pemilik meja. Pramono Aji Al-Farizi. Entah di mana ia pernah mendengar nama itu. Namun, ingatan itu begitu samar. Sangat samar. Kamu bilang kamu punya kakak. Tapi kenapa di sini tertulis anak tunggal? Ini kapan sih pertanyaannya profesional dikit, dari tadi yang ditanya data pribadi melulu. Gatel sebenarnya bibir Lily pengen nanya. Tapi ia jadi aneh. Calon karyawan nanya ke calon bos. Jawab aja Lily. Tagar sisi baik bersuara. Lily memasang wajah semanis biasanya. Itu kakak sepupu, Pak. Singkat, padat, dan benar. Kepala si calon bos mengangguk-angguk. Ia kembali melirik lembaran di tangannya. Lily menyiapkan diri, ini perang, bukan interview kerja sama sekali. Kamu suka membaca? Alhamdulillah. Pertanyaan normal. Lily mengangguk penuh keyakinan. Suka baca apa? Non-fiksi. Fiksi atau majalah? Tanyanya lagi sambil mendekati Lily. Non-fiksi, Pak. Terutama tentang pekerjaan, hubungan di kantor, psikologi dan yang berhubungan dengan bahasa. Baru-baru ini Lily mulai mempelajari istilah-istilah konstruksi juga demi pekerjaan. Lily belum pernah seyakin ini menjawab. Ini pertanyaan yang sudah diperkirakan olehnya. Hobi akan menentukan tingkat ketekunan kerja. Jika karyawan menganggap pekerjaan sebagai bagian dari hobi,
Dalam bentuk apapun, maka dipastikan ia adalah tipe karyawan yang rajin karena menikmati pekerjaannya. Kenyataannya, Lily hanya bisa mempertahankan matanya tetap terbuka di 5 halaman pertama semua buku non-fiksi. Termasuk buku-bukunya saat kuliah dulu. Paling-paling ia hanya sanggup mengingat judul dan penulisnya sebelum tertidur pulas. Matanya hanya melek kalau bacaannya berjenis novel, cerita cinta dan romansa romantis. Si calon bos semakin mendekat. Kini jarak mereka hanya semeter. Salah satu tangannya memegang dagunya. Berarti kenal L. James ya? Sudah baca bukunya? Siapa itu? Lily tak tahu siapa itu. Sama sekali tidak. Tapi ia pasti ada hubungannya dengan buku-buku yang jenisnya tadi ia sebutkan deh. Bukankah dalam pelajaran bahasa, bagian akhir paragraf sebelumnya selalu berhubungan dengan awal paragraf berikutnya? Iya, Pak, saya tahu. Saya baca bukunya. Senyum si calon bos melebar. Ia bertepuk tangan sekali. Bagus sekali. Kamu saya terima. Keluar dari sini, kamu melapor ke bagian HRD. Temui Pak Wirasana ya. Nanti ia yang akan menjelaskan detil pekerjaanmu. Pergilah. Berhasil, Lily nyaris melompat gembira. Akhirnya, Lily hendak berbalik. Keluar dari ruangan itu sesegera mungkin. Keluar dari medan perang interview. Oh ya, saya lupa satu hal. Suara itu membuat kaki Lily berhenti melangkah. Ia berbalik dengan wajah khawatir. Jangan-jangan si calon bos berubah pikiran. Semua yang ada di data pribadimu tidak boleh diubah. Tak ada yang boleh tahu kamu belum menikah. Hanya saya ingat itu ya, lanjutnya sambil mengedipkan sebelah matanya. Ampun deh, Lily harus mengakui kalau pria itu lebih tampan jika sering tersenyum santai begitu. Oh, itu aja. Iya baiklah. Toh itu juga yang diinginkan oleh Lily. Ia mengangguk setuju. Setelah bertemu lagi dengan Pak Wirasana, kepala bagian HRD, dan membicarakan detil pekerjaan Lily yang dimulai esok hari. Setelah berkenalan dengan semua staf di bagian tersebut, Lily pun pamit pulang. Lily melangkah setengah melayang saat keluar dari pintu otomatis gedung berlantai 9 itu. Ia bekerja di perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia. Sebagai sekretaris presiden direktur pula. Sungguh keberuntungan yang benar-benar luar biasa. Tak masalah. Ia harus melewatkan interview paling mengerikan sepanjang hidupnya. Selama ia berhasil diterima, tiba-tiba ia teringat pertanyaan terakhir. Oh iya ya, dia harus beli buku L. James itu, harus, siapapun dia, karena dialah, Lily bisa diterima dan seluruh kebohongannya dianggap sebagai profesionalitas semata. Lily mengeluarkan handphonenya dan mulai searching. Ada seember air es yang seakan-akan sedang menyiram seluruh tubuh Lily.